Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada perkecualian ya untuk food and beverage-nya. Gitu. Jadi kalau untuk food tidak dibagi dengan total sales revenue, tapi dibagi dengan selisih antara total sales revenue dengan bar. Kenapa? Karena food tidak termasuk ke bar, gitu ya. Kemudian untuk beverage berarti tidak dibagi dengan total sales revenue, tapi dibagi dengan bar. Gitu. Karena beverage ini hanya masuk di bar itu. Nah, seperti itu. Rumusnya sudah saya tuliskan di sini. Nanti silakan teman-teman cek sendiri, praktekkan sendiri untuk komponen yang lain. Misalkan salaries. Kenapa salariesnya di sini ketemu 32,6% gitu ya. Nanti silakan teman-teman cek gitu. Jangan lupa kalau tanda kurung ini itu artinya minus. Jadi 43,2 dikurangi 4,1. Nah, ketemunya ini 39,1 itu ya. Nah, jadi ini sudah diperoleh 100%, jadi dari total pendapatan 100%, kemudian dikurangi ini total cost-nya yaitu 37,9 ketemu 62,1. Dan dari 62,1 ini itu masih gross, masih kotor ya pendapatannya. Keuntungannya kemudian akan dikurangi lagi dengan beban-beban yang lain, ada gaji dan lain sebagainya, yaitu sebesar 44,2%. Nah, ini diperoleh 18,18% itu adalah pendapatan bersihnya gitu. Nah, ini diperoleh ternyata gaji itu 32,6%, employee benefits 4,1%, dan lain sebagainya, biaya-biaya lain. Artinya apa? Jadi misalkan setiap $1 gitu ya, di sini contohnya kita pakai dolar, setiap $1 pendapatannya itu nanti sebesar 32,6% itu untuk gaji pegawai gitu ya. Kemudian 4,1 itu untuk employee benefit. Employee benefit itu gini, misalkan makannya untuk makannya pegawai gitu, itu masuk ke situ gitu ya. Kemudian beban-beban yang lain itu sebesar 7,6% gitu. Terus masih ada lagi dipotong nih untuk biaya bahannya. Biaya bahannya 43,2% gitu. Jadi setiap $1 pendapatan itu nanti berapa persennya itu untuk itu. Misalkan kalau pendapatannya 1 juta, misalkan ya berarti 43,2 itu ternyata untuk bahannya, 32,6 itu untuk gaji pegawainya. Nah, pendapatannya yang benar-benar pendapatan bersih gitu ya, itu adalah ini 18% seperti itu. Nah, ini penting sekali ya bagi manajer, investor untuk melihat ini, untuk membaca ini gitu. Jadi ini sudah mulai kerja akuntansi manajemen pariwisatanya itu di sini. Kita tidak lagi membuat dari transaksi ke laporan-laporan, tapi kita menginterpretasikan, kita menganalisis yang namanya laporan itu gitu. Oke, kemudian nah ini adalah rata-rata. Jadi kita lihat di sini ini salah satu contohnya di Departemen F&B ya. Oke, akhir tahun 31 Desember tahun ke-6 ini diperoleh revenue-nya pendapatan penjualan dari dining room-nya 604.800. Sedangkan tamunya ada sejumlah 35.130. Nah, maka dibagi pendapatan totalnya dibagi dengan banyak tamunya. Itu artinya setiap satu tamu itu menyumbangkan pendapatan sebesar 17,22 dolar gitu. Itu di dining roomnya. Kalau untuk coffee shop sama, jadi revenue-nya ini totalnya dibagi dengan banyaknya tamu. Seperti itu. Gitu. Jadi setiap tamu ini ternyata menyumbangkan gitu ya pendapatan sebesar 11,85 dolar. Nah, kemudian sekarang untuk biaya-biayanya. Di sini sama ya caranya. Jadi totalnya dibagi dengan banyak tamu gitu. Ini diperoleh rata-ratanya. Nah, ini jadi beban atau biaya untuk tiap tamu itu 9,72. Kemudian dikurangi revenue-nya dikurangi dengan biayanya ketemu 2,13. Ini adalah pendapatan operasionalnya tiap tamu gitu. Jadi ternyata tiap tamu itu pendapatan bersihnya yang disumbangkan itu adalah 2,13 dolar seperti itu.
Nah, kemudian ini adalah trend result. Jadi, ini ada penting. Maksudnya trend itu dia mengalami gejala apa? Misalkan entah naik atau turun. Contohnya nih, misalkan ini pendapatan di bulan 1 sampai 6 gitu ya. Pendapatan di bulan 1 sampai 6 itu pendapatan bulan 1 25.000. Berarti kan selisihnya masih 0 ya karena di bulan pertama. Kemudian bulan kedua 30.000, artinya terjadi selisih naik 5.000. Nah, berarti persentasenya adalah selisihnya ini dibagi dengan periode awalnya sebelumnya, yaitu 25.000. Ketemu 20% kali 100% ya, sama dengan 20%. Oh, ternyata di bulan kedua mengalami tren kenaikan, gejala kenaikan sebesar 20%. Kemudian kita lihat lagi di bulan ketiga, oh mengalami kenaikan lagi 10%. Bulan keempat naik 6,1%, 5 2,9% gitu. Nah, jadi di sini terlihat ternyata tiap bulan itu naik. Tapi bisa kita analisis lagi bahwa walaupun naik tapi ini cenderung turun. Gitu kan? Dia awalnya 20%. Kemudian bulan ketiga dia naik. Gitu ya. Artinya pendapatan dari bulan kedua ke bulan ketiga itu bertambah. Itu bertambah 3.000, tapi ternyata masih lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase dari bulan sebelumnya gitu. Jadi walaupun naik tapi ternyata dia masih kecil gitu, menurun dibandingkan persentase periode sebelumnya. Nah, ini yang harus dianalisis gitu oleh seorang manajer. Ini nanti harus dianalisis kenapa ya kok bisa terjadi penurunan gitu. Walaupun tiap bulan ini naik pendapatannya, tapi kenaikannya itu cenderung menurun seperti itu. Awalnya naik 5.000, terus naik 3.000, naik 2.000, naik 1.000 gitu. Jadi kenaikannya itu cenderung menurun. Nah, itu harus dikaji. Dikajinya seperti apa? Misal kita bandingkan nih, kita bandingkan dengan biaya bahannya gitu. Misalkan biaya bahannya awalnya 7.500, kemudian bulan kedua biaya bahannya itu 9.200, ada kenaikan 1.300 gitu ya. Oh, jadi biaya bahannya naik sebesar 22,7. Terus tiap bulan dia naik tapi cenderung menurun gitu. Naik cenderung menurun. Kemudian kita lihat di sini ternyata kenaikannya itu lebih cepat untuk bahannya. Kalau kita lihat di sini dari 20 ke 10 itu kan setengahnya ya. Kalau ini 22,7 ke 12. Jadi dia nggak sampai setengahnya gitu. Jadi lebih besar naiknya ya. Kemudian dari 10% dia turun 6,1. Kalau ini 12%, dia ke 4,9% gitu. Nah, jadi kita kaji seperti itu. Oke, berarti di sini bisa disimpulkan apakah harga untuk bahannya yang memang ternyata mengalami kenaikan gitu, atau ternyata ya memang dari segi harganya harus di up gitu agar pendapatannya di sini bisa naik seperti itu. Nah, jadi ini sudah lebih lanjut tugas dari seorang manajer gitu ya. Akuntansi manajemen pariwisata, bagaimana kita menganalisis laporan keuangan kemudian kita interpretasikan seperti ini. Untuk selanjutnya kebijakan apa yang harus diambil itu sudah ranahnya dari manajernya itu sendiri gitu. Kita hanya bisa merekomendasikan berdasarkan analisis yang dibuat seperti itu.